Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan AI. Apa itu AI? AI adalah Artificial Intelligence. Jadi sebelum membahas tentang soal yang dikasihkan oleh dosen, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Muhammad Kafidah Abdullah dari Prodi Informatika B semester 4 Universitas Wahab Hasbullah Unwaha. Di sini saya dikasih soal dari beliau, yaitu Bu Vivi. Sebelumnya kita buka dulu melihat PPT saya. Di sini saya sendiri yang nyusun, saya yang merancang dan dibimbing oleh beliau, Ibu Nur Hafidah, atau bisa dipanggil Bu Vivi. Tidak bukan lebar. Di sini, menurut Anda, apakah ia penting bagi kehidupan manusia? Menurut Anda, apakah AI atau apa istilahnya Artificial Intelligence itu penting ya? Apakah penting bagi kehidupan manusia? Jelaskan dan beri contohnya. Kalau menurut saya sendiri itu sangatlah penting. Kenapa kok saya bilang sangat penting? Artificial Intelligence telah berkembang pesat. AI memberikan manfaat besar dalam kehidupan sehari-hari dan membantu memecahkan suatu masalah yang mana masalah tersebut juga bisa diselesaikan oleh manusia. Misalnya pencarian tempat, bidang bisnis, rumah tangga, dan meningkatkan kinerja sistem informasi yang berbasis komputer. Jadi adanya AI atau mesin itu bisa mempermudah semua manusia. Contohnya seperti apa? Contoh yang pertama, seperti robot cerdas. Robot cerdas tersebut dapat membantu pekerjaan manusia menggunakan sistem navigasi. Robot juga digunakan di bidang kesehatan, yakni untuk merawat orang yang jompo, konsultasi dan pendeteksi tumor, membantu melakukan operasi medis dan lain-lain. Yang kedua, di industri ekonomi dan keuangan, AI membantu di berbagai hal seperti investasi, keuangan, pencatatan keuangan, jual beli saham, penipuan, dan kriminalisasi di bank, dan lain-lain. Banyak sekali. Jadi nanti di belakang ada video-video, mungkin saya tampilkan 3 video. Jawaban yang kedua, pertanyaan dulu saya baca. Apa yang dimaksud dengan pintar, terus jenius, dan cerdas? Apa? Jelaskan dan berikan contohnya. Saya jelaskan. Di sini yang pertama yaitu pintar. Pintar lazimnya adalah mengetahui, pandai, memiliki ilmu. Tak heran jika pintar selalu dikaitkan dengan prestasi akademik, karena orang pintar selalu tergelut pada ilmu. Orang pintar mau mencerna apapun dengan sempurna, sehingga memiliki pengetahuan yang sangat luas, dan pengetahuan tersebutlah yang menjadi senjata utamanya. Orang pintar juga dikenal akan disiplin dan teratur, sehingga ia selalu mampu mengerjakan setiap hal yang diperintahkan. Yang kedua yaitu cerdas. Cerdas adalah tajam pikiran. Orang cerdas tidak terpaku pada teori, namun lebih terhadap pemahaman konsep. Bagi orang cerdas, senjata utamanya adalah logika dan pengetahuan yang ia dapat
dari teori hanyalah sebagai pendukung. Tak heran jika orang cerdas tidak hanya menguasai satu materi yang itu-itu saja. Biasanya orang cerdas mampu menguasai beberapa bidang tertentu seperti musik, olahraga, seni, dan lain-lainnya. Yang ketiga, seorang predikati jenius apabila memiliki IQ atau intelligent quotient di atas 140, walaupun istilah jenius kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan bakat istimewa dan bidang apapun, tetapi istilah ini sering diterapkan dengan salah. Seharusnya secara khusus jenius menunjuk kepada seseorang dengan kemampuan alami dan istimewa dan bidang tertentu, seperti seni, literatur, musik, dan atau matematika. Terus soal yang ketiga, sebutkan aplikasi komersial AI. Ini sebutkan aplikasi komersial AI. Apa saja sih? Amazon, situs e-commerce ini bisa membaca produk apa yang sering kamu cari. Mereka akan menampilkan produk-produk yang serupa di lamanmu. Algoritma ini semakin berkembang dan menjadi lebih akurat setiap harinya. Di masa depan, Amazon berencana untuk membuat sistem yang akan mengirim produk bahkan sebelum kamu memintanya. Yang kedua, Google Translate. Aplikasi pintar ini sangat bermanfaat untuk semua orang. Terjemahan yang dibuat oleh Google Translate tidak selalu akurat, tetapi aplikasi ini bisa meningkatkan hasil semakin sering kita menggunakannya. Ini semua dapat dilakukan berkat AI, yaitu Artificial Intelligence. Kini kamu juga bisa menerjemahkan tulisan yang kamu potret dengan kamera ponselmu. Yang ketiga, Google Map. Google Map atau peta dalam bentuk fisik sekarang sudah tidak banyak digunakan. Program navigasi ini menggunakan algoritma untuk mengarahkan rute yang paling mudah untuk menuju ke tempat tujuan. AI yang dimiliki oleh Google Map menyimpan data yang sangat besar untuk bisa menampung seluruh peta dan rute yang ada di dunia. Jadi itulah aplikasi komersial AI. Hasilnya tadi. Terus yang keempat, apa yang dimaksud dengan soft computing? Jelaskan dan berikan contoh. Soft computing adalah kumpulan teknik-teknik perhitungan dalam ilmu komputer. Inteligensi semua machine learning dan beberapa disiplin oleh teknik lainnya yang berusaha untuk mempelajari, memodelkan, dan menganalisa fenomena yang sangat rumit. Untuk metode yang lebih konvensional yang tidak memberikan biaya rendah, analitis, dan solusi lengkap, soft computing berusaha untuk mengintegrasikan beberapa paradigma model perhitungan meliputi artificial neural network, fuzzy logic, dan genetic algorithm. Lanjut. Yang 5, buatlah contoh permasalahan yang sulit dipecahkan oleh metode komputasi konvensional tetapi bisa diselesaikan dengan soft computing. 5. Probabilistic reasoning. Probabilistic reasoning adalah metode soft computing juga untuk membuat komputer atau suatu device mengambil keputusan layak makhluk hidup. Jadi, dari semua data-data yang sudah dimiliki, metode ini memberikan pola-pola tertentu untuk mengambil keputusan. Soft computing menjadi satu di antara solusi daripada permasalahan di dunia. Kenapa? Dengan adanya unsur-unsur pokok dan metode ini diharapkan akan menciptakan suatu sistem yang cerdas, mudah diproses, serta membutuhkan biaya yang tidak banyak.
Banyak contoh-contoh riset yang sekarang mulai mengimplementasikan soft computing seperti AC yang hanya hidup ketika AC tersebut merasakan adanya panas dari sensornya, dan TV yang menggunakan air condition di mana TV tersebut akan shutdown otomatis ketika yang menonton TV sudah memejamkan mata dan tertangkap sensor TV. Jadi ketika kita melihat TV, nah di situ TV tersebut akan otomatis tersendiri ketika sensor di TV tersebut melihat kita sudah tutup mata. Sama 6. Apa yang maksud dengan Higg Machine Intelligence Quotient HMIQ? Jelaskan dan berikan contohnya. Higg Machine Intelligence Quotient HMIQ suatu sistem yang mampu mengolah informasi seperti cara berpikir manusia, mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan non-linear dan tidak ada model matematisnya TR, serta dapat mengimplementasikan dengan biaya rendah LC. Tes grid presentasi teori bahasa otomata, instruksi kecerdasan buatan, induction kecerdasan buatan Frick Uninus 2012, Frick Uninus 2010. Pengenalan kecerdasan buatan tujuan mempelajari mahasiswa mampu menjelaskan definisi kecerdasan, buatan sejarah kecerdasan buatan, perbandingan kecerdasan buatan dan alami, perbandingan komputasi dan pemrograman konvensional, subdisiplin untuk dalam kecerdasan buatan, aplikasi kecerdasan buatan dalam bidang komersial, istilah soft computing, tujuannya dan kegunaannya, kecerdasan buatan. Jadi mengenalkan suatu kecerdasan nanti, dan tujuan pembelajaran mahasiswa mampu menjelaskan definisi. Nomor 6. Mungkin jawaban saya cukup sekian. Sebelum saya akhiri, saya akan melihatkan sebuah video dulu. Kita kembali ke home. Nah, ini ada 3 video. Yang pertama yaitu 3 perbedaan yang jarang orang tahu. Mungkin gambarnya kurang jelas karena mungkin ya. Di sini saya upload dulu. Nang Genius. Atau pintar, seorang dapat dikatakan pintar jika ia mampu menguasai hal yang dipelajarinya. Mereka tidak heran jika istilah pintar kerap kali dikaitkan prestasi, sehingga dapat dikatakan bahwa orang pintar adalah orang yang banyak belajar dan mampu menyerap pelajaran yang ia pelajari. Cerdas, seorang yang dilahirkan dengan kecerdasan biasanya mampu berpikir dengan cemerlang untuk menghasilkan solusi permasalahan.
Kata cerdas dikaitkan dengan penguasaan suatu disiplin ilmu seperti matematika, biologi, dan sosiologi. Oleh karena itu, seorang yang cerdas tidak bisa dikatakan pintar bukan suatu proses belajar dan memiliki pengetahuan mendalam tentang ilmu tertentu, sehingga ia cerdas belum tentu. Oleh karena itu, seorang yang cerdas adalah terus bedanya cerdas dan pintar itu apa? Perbedaan antara orang pintar dan orang cerdas dilihat dari cara penyelesaian suatu masalah. Orang pintar menyelesaikan suatu masalah dengan mengandalkan pengetahuannya dan ia memiliki berdasarkan proses belajar dan dari. Sedangkan orang cerdas mampu menyelesaikan masalah meskipun tidak mengandalkan pedoman atau teori karena ia memiliki sifat bawaan yang demikian. Mungkin cukup sekian video saya. Ada lagi. Oh, jenius. Lupa. Jenius erat kaitannya dengan tingkat EQ seseorang. Ia memiliki kemampuan cara berpikir tinggi, kreativitas, serta daya imajinasi yang luar biasa. Orang jenius akan cerdasnya memahami masalah serta menyerap segala hal yang sifat substansial, tetapi jika tidak diimbangi dengan proses belajar yang sungguh-sungguh, ia belum tentu jadi pintar. Makanya tidak cukup belajar pintar kalau tidak cerdas dan tidak cukup dikatakan cerdas kalau tidak jenius. Semua tersebut harus melengkapi, ya misalnya saling menutupi. Saya membutuhkan belajar hikmah yang dapat ditampil dari video ini. Jika berhenti belajar walaupun kalian sudah selesai. Terima kasih bagi kalian menonton video ini dapat memberikan manfaat bagi semua. Nah, ini yang pertama. Itu yang kedua, robot yang mirip dengan nyaman. Nah, ini adalah bentuk robot yang dia apa ya, seperti orang yang bisa memijat. Jadi tidak membutuhkan orang lagi, tapi dengan robot ini kita bisa dipijat semau kita, kan gitu.
Ini ada robot yang berkebun memotong rumput-rumput tersebut. Itulah video-video dari saya, mungkin ada satu lagi untuk bisa dilihat. AI itu banyak. Di AI itu yang dimaksud dengan AI adalah suatu yang memperingatkan manusia. Jadi, semuanya itu memperingatkan manusia. Seperti sekarang ketika panen itu kan bukan pakai orang lagi, tapi pakai apa? Pakai mesin kombi namanya. Nah, ketika nanti nyirami tanaman itu bukan orang terus pakai ember istilahnya, enggak, ada alat tersendiri. Jadi banyaklah istilahnya AI itu manfaatnya buat kita semua banyak. Tapi bisa mengakibatkan banyak juga pengangguran mungkin seperti itu. Tapi istilahnya kalau AI itu banyak. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kekurangan maupun kurang jelas, monggo ditanyakan langsung. Silahkan subscribe di YouTube saya. Kalian lihat, monggo dilihat tentang AI. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.